Nah, jadi kita akan mempelajari tentang recognition financial statement yang fokus terhadap fixed asset gitu. Jadi minggu berikutnya kita akan fokus kepada current liability dan fixed liability atau long term liabilities gitu. Jadi di sini kenapa lebih fokus karena tapi saya tidak akan mengulang lagi untuk konseptualnya. Konseptualnya saya tidak akan ulangi ya, definisi aset apa gitu, non current fixed asset apa gitu kan kita sudah pelajari kemarin. Jadi ini akan saya skip. Nanti teman-teman bisa baca, ini materinya sudah saya unggah ke Google Drive yang IAF material itu, termasuk setiap ada Zoom ini saya record, nanti saya unggah juga ke situ. Nah, kemarin saya baru update nih materi ke 7 sampai nanti akhir semester. Jadi nanti silakan dibaca. Ini juga ya, ini juga sudah kan ya, historical cost kemarin apa, fair value sudah, kemudian ini biaya juga sepertinya sudah. Nah, ini sedikit sedikit akan saya jelaskan. Jadi, aset itu eh, akan ada maintenance kan ya. Ini kita bicara tentang fixed asset ya, bukan current asset ya. Aset yang sifatnya steady seperti gedung, bangunan, mobil gitu, kendaraan, lalu apalagi banyak lah misalnya lahan gitu. Nah, akan ada maintaining aset gitu, karena dia kan punya nilai manfaat sampai jangka waktu yang lebih lama kan. Kalau current kan jelas sampai 1 tahun itu, sehingga dia tidak di maintaining, tapi dia dihabiskan gitu untuk produksi, dihabiskan untuk produksi dan begitu seterusnya dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Tapi untuk aset yang bentuknya fixed asset ini akan ada maintenance-nya gitu. Maintenance-nya ini ada dua pada dasarnya ya. Yang pertama adalah berupa improvement. Improvement artinya peningkatan. Aset ini ditingkatkan gitu fungsi manfaatnya. Dia di apa ya? Dipercantik gitu ya. Jadi asetnya bukan aset rusak yang kemudian diperbaiki, tapi aset yang sudah punya fungsi, kemudian fungsinya ini ditambah, di-upgrade gitulah istilahnya. Nah, maka nanti biaya-biaya penambahannya, misalnya kita kasih contoh lah, misalnya sebuah bangunan gitu, rumah kita misalnya rumah pribadi, lalu kita tambah lantainya gitu ya. Ini kan menambah fungsinya aset tersebut ya, fungsi rumah kita, bukan kemudian rumah kita dalam keadaan rusak lalu kita perbaiki, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tapi ini tadi penambahan fungsi. Atau misalnya kendaraan, kendaraan kantor lalu kita tambah sunroof gitu misalnya, atau apa misalnya kita ganti bannya dengan ban yang lebih premium gitu. Nah, itu menjadi sebuah improvement. Maka efeknya apa? Improvement ini nanti akan menambah ke dalam nilai aset ya. Jadi ketika kita beli gedung seharga 500 juta gitu. Kemudian tadi kita tambah lantainya. Gedung ini sebelumnya hanya 1 lantai. Kita tambah nih jadi 3 lantai. Maka nanti penambahannya misalnya menghabiskan biaya 500 juta juga gitu. Maka nanti 500 jutanya ini dicatat ke dalam penambahan aset tadi. Jadi asetnya akan senilai 500 juta ditambah 500 juta penambahannya gitu. Menjadi berapa itu? Menjadi 1 miliar ya. Begitu ya. Mobil juga contohnya nih juga misalnya rebuilding shop fitting to attract new type of customer gitu. Jadi dia memperbaiki tokonya, dipercantik, diperbaiki, desainnya diperbagus lah ya, kaca-kacanya mungkin diganti, itu kan akan menambah improvement pada aset tersebut. Nah, kemudian tadi selain di improvement, bisa juga di repairs atau di restoration. Nah, kalau repairs of restoration ini lebih kepada aset yang fungsinya sebenarnya sudah minim, tapi kemudian kita kembalikan fungsinya gitu. Jadi kita mengembalikan fungsi aset ke fungsi awalnya. Kita memperbaiki tapi tidak menambah nilai value dari aset tersebut gitu ya. Misal AC yang rusak gitu, lalu kita ganti mesinnya dan lain sebagainya agar tetap berfungsi dengan maksimal, itu adalah bagian dari repairs atau restoration. Atau seperti tadi bangunan, kemudian apa ya misalnya atapnya bocor, lalu kita ganti gentengnya gitu, atau kita ganti plafon ya, seperti itu.
kita panggil tukang, ada biaya-biayanya gitu. Nah, itu biaya-biaya yang terjadi tadi tidak kita tambahkan ke dalam aset, tapi kita munculkan sebagai biaya. Ya, bedanya tadi, kalau improvement dia akan menambah nilai aset. Semua biaya yang keluar pada improvement akan menambah nilai aset dan dicatat di aset yang nanti akan muncul di balance sheet. Tapi semua biaya yang keluar untuk repairs atau restoration ya, yang tadi fungsinya untuk mengembalikan manfaat gitu, bukan menambah manfaat, ini dicatat sebagai komponen biaya atau expense. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam kolom akun ownership interest atau equity gitu ya. Nah, ini perlu menjadi catatan. Oke, kemudian, nah ini depreciation nanti tentu akan berpengaruh tadi dalam improvement dan repairs tadi kan. Kalau kondisinya repairs berarti dia tidak akan berpengaruh ke depreciation dong, karena semua komponen biayanya ini kan akan dianggap sebagai expense. Tapi ketika terjadi improvement karena dia menambah nilai aset, maka perlu kita perhitungkan gitu sebagai depreciation ya. Untuk pengertian depreciation ya dia fungsinya untuk mengalokasi biaya sebetulnya. Jadi dia menyebar biaya gitu dan juga untuk penyisihan pembelian aset berikutnya gitu. Fungsi depreciation seperti itu. Oke, selanjutnya eh, ini metodenya kita langsung ke rumus aja deh. Historical cost. Nah, ini juga sekedar penjelasan ya. Ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan ya bedanya depreciation dan accumulated depreciation, tapi nanti biar lebih jelas kita langsung ke contoh atau rumus aja. Nanti akan ada 3 item information di depreciation itu. Pertama biaya tentu, kedua adalah masa manfaat ya, yang ketiga adalah nilai residu. Kita akan lihat saja langsung rumusnya. Oke, ini ada metodenya dulu ya. Nah, ini juga ada 2 metode pada depresiasi ya. Yang pertama straight line method dan kedua reducing value. Yang bisa membedakan kedua metode ini adalah nanti rumusnya tentu. Jadi kalau straight line method itu nanti kalian akan lihat polanya. Dia akan membentuk depresiasi yang kalau di grafik munculkan di grafik itu akan seperti garis lurus gitu, karena dia depresiasinya itu nilainya akan selalu sama sepanjang tahun hingga nanti masa manfaatnya habis gitu. Ini juga ada video YouTube yang bisa kalian saksikan sendiri nanti untuk lebih jelasnya ya. Nanti harap dibuka ya gitu, dicek metode-metode depresiasi ini. Nah, ini saya akan langsung saja ke rumusnya ya. Jadi untuk straight line method ya, tadi kan sudah saya jelaskan dia nanti akan membentuk metode garis lurus karena itu namanya straight line method ya. Ini rumusnya seperti ini. Biaya, nah biaya ini yang dimaksud di sini adalah seluruh biaya pengalih fungsian aset gitu. Jadi bukan biaya pembelian asetnya saja, itu termasuk juga biaya apa namanya misalnya ada pajak gitu, biaya bea. Kalau import kan ada biaya beanya, lalu ada biaya pengirimannya, kemudian ada biaya apa sih kayak akta notaris kalau untuk tanah dan bangunan ya. Jadi seluruh biaya-biaya itu, biaya pengalihan ya kita sebut, bukan sekedar biaya pembelian gitu ya. Seluruh biaya hingga kemudian aset itu diserahkan ke kita itu akan menjadi biaya pengalih fungsian aset yang kita perhitungkan ke dalam uh, depresiasi nanti sebagai biaya perolehan. Lalu expected residual value ini adalah nilai manfaat residunya gitu. Jadi kita nanti akan mengestimasi kira-kira di beberapa tahun ke depan hingga nilai manfaat aset itu habis, aset ini akan senilai berapa begitu. Itu berapa nilai residual value-nya boleh diestimasi dengan harga wajar gitu ya. Expected life ini ya tadi masa manfaat yang kita harapkan gitu, seperti gedung itu bisa sampai 20 tahun, kemudian uh, peralatan dan mesin ya seperti AC, lalu mesin-mesin kantor, printer, komputer itu akan berapa tahun. Ini contohnya. Jadi kita lihat di sini ada
fixed asset senilai 1000 pound ini ya. Kita anggaplah $1000 gitu untuk memudahkan penjelasan ya. Jadi dia punya nilai peralihan pengalih fungsian tadi senilai $1000 gitu. Kemudian masa manfaatnya 5 tahun dan estimasi residual value-nya 0 gitu. Bagaimana nilai depresiasi tahunannya? Nah, ini rumusnya. Kita tinggal ambil tadi kan. Ini saya copy deh. Ini saya copy ke sini. Nah, ya, ini rumusnya cost. Ya, kita kan tinggal pindahin aja ya angka-angka yang ada di contoh soal ini ke dalam rumus ya. Cost-nya 1000 dikurang 0 karena residual value-nya 0 lalu dibagi masa manfaat 5 tahun. Maka ini akan senilai 200 pound per tahun untuk depresiasinya. Nah, cara pencatatannya, cara menghitungnya yang nanti juga akan kita praktekkan. Jadi saya ingin nanti kalian bikin seperti ini tabelnya. Setelah tadi kita menghitung bahwa nilai depresiasinya adalah 200 tadi per tahun ya, clear ya 200 per tahun atau 20%-nya. Nah, maka sebentar saya notate lagi. Nah, maka ini kalian lihat nih, di tahun pertama dia masih dengan nilai perolehan awal 1000 ya. Lalu nanti di tabel sebelahnya itu kalian mengisi nilai depresiasi per tahunnya. Di tabel yang A ini, nilai 200 ini adalah depresiasi per tahunnya. Karena per tahunnya tadi 200 terus ya sepanjang tahun sampai nilai masa manfaatnya habis, maka diisi 200, 200, 200 terus gitu sampai 5 tahun. Akumulasi depresiasinya ini adalah eh, depresiasi di T0 gitu. T0 itu tahun ke-0 ditambah dengan depresiasi tahun ke-1. Nanti berikutnya juga depresiasi tahun ke-0, tahun ke-1 ditambah dengan tahun kedua gitu. Jadi kan di sini bisa dilihat tahun ke-0 atau tahun ke-1 lah kita katakan. Tahun ke-1 nilai depresiasinya kan 200. Maka tahun kedua dia akan ditambah 200 tambah 200 menjadi 400. Tahun ketiga dia menambah lagi 200 tambah 200 tambah 200 menjadi 600. Begitu selanjutnya. Tahun keempat berarti dia penambahan dari tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat gitu menjadi 800. Tahun kelima, nah ini akan senilai 1000 ya. Karena kan tadi residual value-nya 0, maka dia akumulasi depreciation-nya akan senilai dengan book value di awal tahun. Kemudian net book value-nya bagaimana mengisinya? Ini sudah saya tulis nih rumusnya 1000 min B gitu atau book value of the beginning of the year dikurangi dengan akumulasinya gitu. Seperti itu aja. Jadi 1000 dikurang 200 ya ini yang hijau nih, yang biru 1000 dikurang 200 ini menjadi 800 ya. Kemudian 800 ini dipindahkan ke tahun kedua dong ya kan. Jadi net book value di akhir tahun pertama tentu akan menjadi nilai buku value di tahun berikutnya. Jadi kita pindahkan ke tahun kedua. Nah, kemudian 800 ke tahun ketiga dan kita kurangi lagi dengan akumulasi tahun itu menjadi 400. Begitu selanjutnya sampai dengan nilainya 0. Nilainya 0 ini karena tadi residual value-nya 0 ya. Tapi kalau misalnya perusahaan mengestimasi residual value-nya 200 gitu, maka kan akan ada perhitungan yang berbeda, mungkin tidak depreciation of the year-nya mungkin tidak senilai 200, nanti residual value-nya pun tidak akan 0 juga gitu, sesuai dengan estimasi perusahaan seperti itu. Nah, metode berikutnya adalah reducing balance. Ini rumusnya adalah fixed percentage dikali net book value at the start of the year. Tapi untuk mencari fixed percentage ini nanti akan ada rumusnya sendiri gitu. Dan kenapa? Nah, fixed percentage inilah yang menggunakan rumus rate di sini gitu. Jadi nanti kita cari dulu rate-nya atau percentage-nya baru kita kalikan dengan net value at start of the year-nya gitu. Ini rumusnya terlihat rumit tapi sebenarnya tidak gitu karena kalau pakai Excel akan sangat mudah sekali dihitung ya. Eh, komponennya masih sama. Jadi bentar. Nah, komponennya masih sama jadi dia akan menggunakan R ini tadi estimated residual value. Nah, R ini estimated residual value lalu C ini cost of the asset.
Cost of the asset tadi tolong diingat dia adalah seluruh nilai pengalih fungsian aset menjadi milik kita gitu. Pengalihan hak gitu, bukan fungsian ya, pengalihan hak hingga aset itu menjadi milik perusahaan, pengakuisisian aset gitu. Bukan sekedar nilai pembelian. Itu adalah yang menjadi cost di fixed asset ini. Nah, N ini adalah tahun masa manfaatnya ya. Kalau tadi kan langsung ditulis saja masa manfaat, ini karena disimbolkan jadi terkesan rumit gitu. Tapi sebenarnya di Excel ini akan sangat mudah sekali dihitung ya. Intinya kan residual value dibagi dengan cost, lalu kita akar kuadratkan gitu dengan masa manfaatnya. Misalnya 5 tahun, berarti ya kita akar kuadratkan dengan 5 tahun gitu, dengan angka 5. Ya, seperti itu. Kita akan langsung saja ke contoh biar mudah. Ini contohnya, jadi aset ini dicontohkan punya masa manfaat 5 tahun. Lalu nilainya juga masih sama, masih 1.000. Tapi di sini ada residual value-nya 30. Nah, yang menjadi perbedaan utama dari stretch line method dan reducing balance ini, di reducing balance ini menghendaki gitu ya, mensyaratkan gitu mungkin adanya residual value. Residual value itu jangan sampai nilainya 0. Karena kalau 0 nanti teman-teman akan lihat apa efeknya. Nanti efeknya aset ini depresiasinya bisa jadi senilai dengan cost-nya di awal tahun gitu. Kalau 0. Karena kan kalau R-nya 0, coba kita lihat rumusnya. Nah, ini. Ya, kalau R-nya 0, R-nya ini kan akan ada di angka 30 ini ya. Ya kan? Ya. Ini kan R tuh. Bayangkan kalau R-nya 0. 0 dibagi 1.000. Maka hasilnya akan 0 kan? Jadi rate-nya akan 0% kan semuanya. Maaf, dikali 100%. Jadi kan nanti rate-nya akan 100% gitu. Maka apa yang terjadi? Berarti di awal tahun depreciation cost-nya ini adalah 100%. Kalau asetnya senilai 1.000, maka di awal tahun harus langsung disusutkan 1.000. Langsung 0 gitu nilainya. Kan itu tidak mungkin ya. Karena itu reducing balance ini menghendaki adanya residual value ya. Ini rumusnya ya tadi kita pindahkan saja angka 5-nya kan di sini gitu kan. Lalu 1.000-nya sesuai rumus aja ini kan seperti tadi. Dan ternyata nilainya 50%. Ini baru kita temukan rate-nya. Rate-nya 50% gitu. Nah, setelah kita ketahui rate-nya, baru kita pindahkan ke dalam table ya. Kita kembali dulu sebentar, saya hapus annotate-nya. Nah, ini selanjutnya. Ini tabelnya ya. Jadi tadi kita sudah berikan angka rate-nya 50% ya. Kita catat dulu book value di tahun pertama 1.000, oke. Tunggu saya nyalakan annotate lagi biar gampang. Nah, ini book value di tahun pertama kan 1.000. Maka 50%-nya tadi kan rate-nya 50% ya. Maka depresiasi senilai 50%-nya dari 1.000 itu berapa kan? Mudah ya, 50% dikali 1.000. Nah, ini nilai depresiasinya gitu. Nah, kemudian nilai-nilai bawahnya ini sebenarnya kita bisa mengkalikan aja langsung 500 ini kita kali 50% nih. Kita sudah bisa mendapatkan, aduh ini susah nih ngetiknya nih. Ya, ini kelihatan lah ya 50%. Ini 500 kali 50% itu kita bisa langsung sebenarnya mendapatkan annual depreciation di tahun kedua. 250 kan ya? Ya kan 500 dikali 50% 250. Selanjutnya 250 kali 50% 125 ya, ya kan? Ini selanjutnya di bawahnya lagi ini di apa? Dibulatkan nilainya 125 itu kan dibagi dengan dikali dengan 50% atau dibagi dua kan sama saja ya, dibagi nilainya akan berapa? 62,5 ya. Ini jadi dibulatkan menjadi 63. Ini juga nilainya seharusnya 31,5 ya, jadi dibulatkan menjadi 31. Nah, seperti ini. Gitu. Cara pengisiannya. Nah, setelah kita dapat angka annual depreciation-nya sama seperti tadi. Kalau untuk akumulasi depreciation juga mudah ya, berarti kan 500 di tahun pertama, di tahun kedua ya 500 tambah 2,5, 7,5. Tahun ketiga berarti 500 tambah 250 tambah 125 gitu. Ini akan terus ditambah hingga tahun terakhir.
maka untuk net book value-nya ya kita kurang gitu. Yang penting kita sudah dapat ini nih, angka annual depreciation-nya nih. Kalau udah dapat angka ini akan mudah gitu. Kita kurang 1.000 dikurang 500 menghasilkan 500. 500-nya kita pindah lagi ke tahun kedua ya. Jadi book value di akhir tahun kita pindah ke book value di awal tahun berikutnya gitu ya. 500 kita pindah ke sini 500, lalu kita kurang depresiasinya kan 250, maka nilainya menjadi 250. Ini kita pindah lagi ke tahun berikutnya, kita kurang lagi 125, maka menjadi 125 dan seterusnya. Ini kalau teman-teman lihat nilainya tidak bulat seperti estimated residual value ya. Ini kan bisa dilihat nih, saya ganti warna. Nah, ini nih 31 di akhir ini adalah sebenarnya mencerminkan residual value. Tadi kan residual value yang diestimate oleh perusahaan 30. Tapi kan itu namanya estimate gitu. Artinya perusahaan hanya mengestimasi, bukan nilai yang sebenarnya. Nah, ini hampir mendekati kan ya, 31. Dan akan seperti ini polanya untuk reducing balance itu nanti nilainya mungkin tidak akan sesuai sekali dengan estimasi, tapi paling tidak mendekati begitu. Oke. Nah, sehingga nanti di dalam grafik reducing balance ini kok nggak pindah? Nah ini, dia akan membentuk pola yang bisa dilihat ini. Di awal tahun, nah ini ya, di awal tahun, nih di awal tahun ya, ini di angka 500 kan ya. Nih, di awal tahun ini dia nanti terlihat depreciation cost-nya ini sangat tinggi gitu di awal-awal tahun. Tuh, kita lihat ya. Dari grafik juga terlihat kan polanya. Tapi di tahun-tahun terakhir dia akan mulai melandai nih. Akan mulai melandai gitu sampai nilainya berkurang gitu. Kenapa kemudian ini dinamakan tadi reducing balance ya. Seperti itu. Ini bisa terlihat pada grafiknya. Nah, ini retaining cash in a business. Ini masih berhubungan dengan depreciation cost. Jadi dari sisi owner atau manager, depreciation cost ini dianggap sebagai apa ya, penahan untuk mereka bisa memperoleh cash lebih banyak gitu. Karena kan ada nilai yang ditahan, ada retaining cash, ada cash yang ditahan. Ini contohnya. Misalkan di sini ada fee income ini revenue ya. Ada revenue senilai 120.000. Ini berarti perusahaan di bidang jasa nih kalau pakai bahasa fee. Ada revenue 120.000. Lalu mereka harus membayar wages, membayar gaji, dan membayar biaya-biaya lain yang ada di perusahaan senilai 58.000. Begitu. Kemudian ada nilai depresiasi senilai 10.000. Karena ada nilai depresiasi ini, maka profit yang mereka dapatkan berapa? Profitnya harus, ini saya tulis di sini. Profit itu kan revenue dikurang expense. Jadi profitnya senilai 120.000 dikurang 58.000 dikurang 10.000. Nah, ini ya bisa kelihatan ya. Profitnya 120.000 dikurang 58.000 dikurang 10.000 berapa tuh? 120 dikurang 68.000 52.000 ya, 52.000. Profitnya 52.000. Nah, profit ini kan yang bisa diambil oleh si owner gitu untuk mereka melakukan cash drawing atau melakukan investment lagi gitu ya. Harusnya kalau tidak ada depreciation expense, mereka bisa mengambil senilai 120.000 dikurang 58.000 saja atau 62.000 ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada nih. eh sudah dijelaskan sebenarnya di sini nih. Nah, ini nih 62.000. Harusnya cash yang tersedia itu 62.000 loh gitu. Tapi karena ada depreciation cost, yang mana depreciation cost ini sebetulnya bukan biaya yang harus dikeluarkan ya kan? Kita tidak tidak seperti membayar gaji itu kita harus mengeluarkan uang lalu
gaji karyawan kita bayar. Atau misalnya biaya apa? Biaya rent tadi, biaya sewa, kita harus membayar. Jadi ada uang yang harus kita keluarkan. Tapi depreciation cost ini biaya yang uangnya tidak dikeluarkan, tapi hanya dicatat saja di akunting, sehingga depreciation cost ini dianggap menjadi uang simpanan gitu untuk perusahaan dalam nanti dia mempersiapkan keuangannya di kemudian hari ketika nilai manfaat asetnya habis untuk membeli aset kembali begitu jadinya. Kenapa kemudian depreciation cost bagi owner dianggap retaining cash, tapi dari sisi lain dia dianggap tabungan aset bagi perusahaan ya. Nah, ini kan bisa dilihat penjelasannya 10.000 ini akan menjadi aset replacement, biaya untuk penggantian aset di masa depan gitu. Oke. Oke, kita langsung praktek aja. Tadi sepertinya kurang efektif kalau saya jelaskan dalam bentuk slide seperti ini ya. Nanti teman-teman tidak akan bisa melihat perhitungannya begitu. Ini ya. Januari 1 dari Movers Company memulai bisnisnya dengan mengkontribusikan kas 8.000 ke owners. Nah, Januari 1 dia memulai bisnis 8.000. Berarti ada cash masuk ya. 8.000. Kemudian di sini berarti owner capital ya. Owner capitalnya di kredit. Kenapa begitu? Nanti diingat-ingat lagi materi-materi yang kemarin. Nah, dia membayar cash untuk vehicle. Berarti akan ada cash yang berkurang dan nilai vehicle yang bertambah atau equipment. Tapi kita tulis saja vehicle biar detail gitu. Vehicle-nya bertambah 60.000 kurang 01. Cash-nya berkurang 60.000. Company collected 200.000 in cash from sales. Nah, ini berarti cash-nya bertambah 200.000 kan. Ini sudah clear ya teman-teman ya. Jadi saya ketik cepat aja. Sales kita sebut sales revenue. 200.000. Oke. Kemudian bayar. Nah, kita nanti akan langsung ke Desember 30 nih sebenarnya. Sudah sampai mana? Juli 12 ya. Oke, kita lanjut Juli 12. Berarti ada fuel cost menggunakan kartu kredit. Berarti kartu kredit apa yang bertambah? Account payable-nya kan. Account payable akan bertambah dia. Account payable bertambah, maka dia akan dicatat di kredit ya. Account payable bertambah 3.000. Lalu cost-nya bertambah. Kita bilang cost-nya expense aja. Nah, ini yang penting. Desember 30 yang kedua. Ini saya lanjut dulu deh. Wages expense. Nah, ini bayar perusahaan tanggal 30 bayar gaji langsung 1 tahun. Itu kan tidak mungkin ya. Tapi karena ini kita biar bisa masuk ke dalam logika depresiasi, kita mau tidak mau harus bikin pembukuan selama 1 tahun gitu. Karena depresiasinya dihitung per tahun, bukan per bulan. Oke, nah kita akan lihat sekarang di Desember 30. Jadi, atas pembelian mana tadi? Pembelian vehicle di Januari 3 ya kan. Vehicle adalah fixed asset. Karena fixed asset maka dia nanti punya masa manfaat lebih lama dari 1 tahun gitu. Kita akan mengibaratkan bahwa masa manfaatnya hanya 3 tahun nih. Karena dia kendaraan roda 2 lah gitu vehicle-nya. Masa useful life-nya akan hanya 3 tahun. Dan kita anggap ada residual value 6.000. Jadi dia tidak akan nol banget gitu. Karena kan biasanya kendaraan walaupun rusak parah pun masih bisa dijual ya spare partnya. Jadi akan ada kemungkinan dia punya residual value 6.000. Ya. Dengan straight line method terlebih dahulu. Tadi rumusnya cost dikurang residual value dikurang masa manfaat. Bisa terlihat kan di sini kan saya sudah copy rumusnya. Berarti kan sama dengan cost-nya berapa?
Cost-nya 60.000 ya. Tadi kan di Januari 3 vehicle costing 60.000. Itu sudah termasuk pajak-pajak kendaraannya lah gitu. 60.000. Dikurang residual value-nya berapa? Residual value-nya 6.000 ya. Dikurang 6.000. Lalu kita tutup kurung dulu nanti agar ini ketahuan harus dihitung terlebih dahulu nih. Dan dibagi dengan masa manfaatnya 3 tahun. Kita bagi 3. Nah, maka berapa nilai depreciation cost-nya? Akan senilai 18.000. Baru ini kemudian kita pindahkan ke dalam tabel-tabel ini. Nih ya, kita masukin aja dulu ke sini. 18.000 kan depreciation cost per year-nya sudah jelas nih 18.000. Maka dia akan selalu 18.000 tuh tiap tahun. Kita masukkan aja 18.000 terus di sini. 18.000, 18.000 gitu. Lalu book value at the beginning of the year berarti tadi kan nilai perolehan awal ya. Nilai perolehan awal dia akan 60.000 kan? Ya kan? Akumulasinya berarti kan kalau di tahun pertama ya sudah jelas sama dengan depreciation cost annum-nya ya atau annual. Di tahun kedua berarti kita harus menambah 18.000 ditambah 18.000 lagi gitu. Di tahun ketiga ya 18.000 ditambah 18.000 ditambah 18.000 atau ditambah 18.000 langsung saja kita tambah dengan 36.000 gitu. Ini akumulasi of the year. Maka net book value at the end of the year ini tadi ya seperti contoh yang di slide kan rumusnya book value at the beginning of the year dikurang dengan depreciation cost-nya. Nah, seperti itu ya. Bisa terlihat kan tadi saya menulis rumusnya seperti apa. Kemudian 42.000-nya ini di tahun pertama kita pindahkan ke tahun kedua. Kita tulis aja sama dengan yang di kolom E ini. Gitu, dia akan berubah. Kemudian netbook value-nya ya kita kurangi aja. Ini bisa juga kita kurangi manual begini. Book value di tahun kedua kita kurang dengan 18.000. Bisa juga nih kalau kita sudah pakai Excel kan, karena kita sudah dapat nilai di atas tuh kita tinggal sort aja ke bawah. Nah, itu dia akan, oh ini belum kita isi. Ini kita isi 24.000 nih. Nah, gitu. Kalau pakai Excel itu kan mudah sekali gitu intinya. Nilai 6.000 ini, teman-teman lihat, ini saya warnai kuning atau merah deh. 6.000 ini adalah residual value yang akan sama dengan ini tadi, residual value yang di soal ya. Estimated residual value adalah 6.000 dan ternyata nilainya exactly gitu 6.000 karena ini menggunakan metode straight line. Bagaimana dengan reducing value? Kita akan coba ya. Kalau di reducing value, kalau pakai Excel, ini mudah-mudahan terlihat nih. Saya mengetik Excel nih. Nanti kan rumusnya ya, bisa dilihat ya. 1 sama dengan R dibagi C, akar pangkat N gitu. N-nya kan tadi useful year dikali 100%. Berarti kita mulai dari rumus satunya dulu ya. 1 dikurang, kita dalam kurungin kan, karena R per C ini dalam kurung. R dibagi C dulu. R itu adalah residual value senilai 6.000 dibagi C-nya itu tadi kan cost-nya dibagi 60.000 akar pangkat. Nah, akar pangkat ini kan berarti rumusnya adalah seperti ini nih. Tanda, nah ini kelihatan ya, tanda apa sih ini petik atas gitu. Lalu karena N-nya itu adalah 3 tahun gitu. N 3 tahun berarti kalau rumus di Excel akar pangkat itu 1/N-nya gitu. Dibalik rumusnya. Jadi akar pangkat 1/3 gitu. Nanti kalau 5 tahun berarti akar pangkat 1/5. Seperti itu ya. 6 tahun akar pangkat 1/6. Nah, ini kita dalam kurungin lagi dulu ya. Biar ketahuan ini 1 harus dikurangi dengan seluruh komponen yang ada dalam kurung. Lalu kita kali dengan 100% boleh atau pakai rumus kan di atas ada tuh pilihan 100%. Kita kali 100% aja lah. Jadi book value at the beginning of the year-nya 60.000 ya harga perolehannya. Lalu kita kali ini dengan 54%. Ketemulah angka 32.150 ini. Nah, ini bisa kita langsung cari aja depreciation cost per annualnya. 32.150 kita kalikan saja langsung dengan 54%. Nah, ketemu ya untuk tahun keduanya berapa?
Lalu kita kalikan lagi hingga dia menurun gitu kan, declining. Oke, jadi seperti ini. Accumulation depreciation-nya juga kan mudah ya tadi. Berarti di tahun pertama adalah senilai depresiasi depreciation cost-nya. Di tahun kedua adalah penjumlahan dari depreciation cost tahun pertama ditambah depreciation cost tahun kedua. Lalu di tahun ketiga adalah penjumlahan dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Seperti ini. Oke. Nah, maka net book value-nya adalah book value at the beginning of the year dikurang dengan depreciation cost of the year di tahun pertama. Oke, 27.850. 27.850-nya kita pindahkan ke tahun kedua sebagai nilai aset di awal tahun gitu. Lalu kita kurangi lagi depreciation di tahun kedua. Ya, jadi 27.850 kita kurang dengan depreciation cost tahun kedua 17.000 sekian-sekian menjadi 10.000. Nah, net book value at the end of the year di tahun kedua kita pindah sebagai book value at the beginning of the year di tahun ketiga. Seperti ini terus rumusnya akan menghasilkan nilai residual 1391 ya. Ini akan jauh sekali dengan estimated residual value yang ditetapkan oleh perusahaan ternyata. Gitu. Tapi kalau tadi kita selaku manajer, kita bisa saja nih kita bisa saja merumuskan agar residual value ini hampir setara dengan estimated-nya. Gimana caranya? Ya, dengan nilai 54% ini kan estimated juga ya, rate-nya gitu. Kita bisa nih, kita turunkan sedikit. Misalnya 54% coba kita jadikan 50% lah. Apa yang akan terjadi ya? Ini kan udah otomatis nih rumusnya tadi. Tuh, dia akan berubah sendiri. Nah, ternyata residual value-nya menjadi 7.500 nih, hampir mirip ya dengan 6.000 angkanya. Tapi masih agak tinggi gitu. Coba kita ganti jadi 51%. 51%. Nah, ternyata di angka 51% nih sudah cukup optimal nih, hampir mirip ya dengan estimated residual value 6.000 menggunakan reducing value diketahui residual value-nya akan senilai 5.835. Hampir sama ya dengan 6.000. Seperti itu. Gitu. Tapi oke. Jadi di tanggal Desember 30 ini Desember 30 perusahaan kan tadi mengkalkulasi berapa depreciation cost dari vehicle-nya. Dan si akunting udah membuat dua metode nih. Maka dia harus menentukan kan salah satu metode gitu. Misalkan dia mau menggunakan straight line saja nih gitu ya. Maka apa yang akan dia catat di sini? Karena dia menggunakan straight line, maka dia harus mencatat nilai depreciation cost dulu. Depreciation cost itu kan expense ya. Jadi kalau ada penambahan dia akan bertambah sebagai debit ya. Oke. Berarti di sini akan ada depreciation cost di jurnal entry-nya senilai berapa? Kita ambil yang straight line ya. Straight line bernilai 18.000. Kemudian lawan transaksinya apa? Lawan transaksinya akan akumulasinya. Akumulasi depreciation senilai accumulation debt aja saya tulis. Senilai 18.000 juga tentu karena dia harus balance. Seperti ini. Nah, ini nanti jurnal entries di akhir tahun karena kita harus melakukan adjusting gitu ya istilahnya. Akan seperti ini. Kemudian nanti ini untuk buku ledgernya nanti kalian tinggal pindahkan ya. Seperti tadi tidak sulit saya rasa. Eh ini ada account payable. Oh iya ada account payable benar. Nanti ini coba kalian pindahkan ke dalam buku ledger yang di samping ini kan sudah ada angka-angkanya. Ini sudah saya isi malah untuk depreciation cost-nya tuh. Kemudian pindah ke trial balance gitu. Baru nanti kita akan masuk ke sini working sheet ya gitu. Tapi saya kembali dulu ke materi. Saya ingin memastikan bahwa seluruh materi di current asset ini sudah selesai. Jadi nanti kalau saya pastikan